Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka. Bertemu lagi bersama saya Ki Raden Surya Mudana di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya akan membahas dan mengupas secara tuntas serta menjabarkan secara sempurna, secara apik dan secara full versi dari berbagai aspek kehidupan, baik secara karakter, secara watak, secara hari keberuntungan maupun hari sial atau hari naas. Dan juga nanti saya akan bacakan tentang jodoh-jodoh terbaik. Dan yang paling penting, yang paling utama, wabil khusus tentu saja tentang roda kehidupan masing-masing dari weton kelahiran yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Jadi sedulur, terus saksikan video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan dan juga gagal paham. Baiklah sedulur, anak yang terlahir pada weton kelahiran Senin Wage memiliki nilai neptu 8. 8 di sini penjumlahan antara hari Senin nilainya 4 dan Wage nilainya 4. Nah, anak Senin Wage ini memiliki nasib yang jatuhnya di gedong. Artinya mereka orang-orang yang memiliki darah atau alur kehidupan menjadi seorang pembesar. Tapi hati-hati. Di sini hindari sifat sombong, ujub dan takabur. Karena itu yang akan menjadi malah bahaya bagi kalian semua yang bisa menjatuhkan kehidupan kalian semua. Lalu unsur bagi bidang usaha atau bisnis dari Senin Wage ini, mereka memiliki unsur bumi atau bisa dikatakan cocoknya dari hasil bumi. Contoh hasil-hasil bumi yang kita tahu seperti sayur mayur, buah-buahan atau bahan bangunan. Itu adalah bidang yang cocok bagi kalian pemilik weton Senin Wage. Lalu berdasarkan watak di sini orang-orang yang terlahir pada Senin Wage memiliki jiwa yang ambisius, tinggi dan juga pantang menyerah. Namun dalam sifatnya tersebut ada karakter yang negatif yang patut dihindari dan juga diwaspadai. Mereka ini memiliki sifat yang berapi-api, angkuh dan juga tinggi hati. Lalu untuk hari naasnya sendiri atau hari sial, orang yang lahir pada Senin Wage jatuh pada hari weton Senin Wage. Nah, jadi Senin Wage ini punya hari sial, hari naas jatuhnya juga di sama Senin Wage. Lalu berikutnya ada Kamis Legi, yang ketiga ada Kamis Pahing, dan yang terakhir ada Senin Legi. Nah, itu adalah hari-hari sial atau hari apes. Hati-hati, dijaga. Sekiranya pada hari-hari tersebut harus dihindari untuk kalian, contoh membuka bisnis, usaha, pindah rumah, mengadakan sebuah hajatan dan lain sebagainya. Lalu untuk yang berikutnya tentu kebalikan atau mistikan dari hari naas atau apes, yaitu hari keberuntungan. Anak yang terlahir pada weton Senin Wage memiliki hari keberuntungan yang jatuh pada weton Jumat Pon. Lalu yang kedua ada Sabtu Wage, yang ketiga yaitu tentu saja Minggu Kliwon. Nah, weton-weton ini adalah hari keberuntungan atau hoki bagi kalian semua pemilik weton Senin Wage. Ini bisa kalian pakai sebagai acuan atau barometer ketika kalian memulai usaha, memulai bisnis atau pindah rumah, mengadakan hajat dan lain sebagainya. Jadi ini bisa kalian menjadikan patokan. Lalu berikutnya di sini yang tidak kalah pentingnya juga yaitu tentang jodoh atau perjodohan. Yang kita ketahui dan juga pahami bahwa dalam istiadat adat Jawa sendiri memiliki pedoman atau patokan bahwa ketika melangsungkan hubungan pernikahan nggak boleh main-main, nggak boleh main-main, nggak boleh asal-asalan.
harus betul tahu bibit bobotnya. Terpenting, terkhusus yaitu tentang weton hari kelahiran. Dihitung cocok atau tidaknya. Nah, di sini saya coba bantu bagi kalian pemilik weton Senin Wage untuk mencari kira-kira jodoh apa, weton apa yang cocok buat kalian. Monggo disimak baik-baik. Ya, buat kalian terkhusus nih yang belum menikah nih, harus hati-hati, bisa dipakai acuan. Yang pertama di sini jodoh kalian ada weton Selasa Wage, ada Selasa Legi, lalu ada Senin Wage. Yang keempat ada Senin Pahing. Yang kelima ada Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Rabu Pon, Minggu Kliwon, lalu ada Kamis Legi juga, Minggu Pahing, Jumat Pon, dan Sabtu Wage. Atau yang memiliki nilai neptu 15. Wah, wakeh, banyak. Jadi gak usah ragu, gak usah bingung, gak usah khawatir. Karena banyak banget pilihan stok jodoh yang bagus buat kalian pemilik weton Senin Wage. Nah, itu di awal penjelasan tentang karakter, hari naas, hari keberuntungan, watak, karakter, dan nasib bagi kalian Senin Wage. Terkhusus sekarang saya akan membahas tentang roda kehidupannya. Karena memang tadi di awal saya berjanji, saya katakan bahwa pada versi konten kali ini saya bawakan secara full tank, secara full power, full versi dari berbagai aspek saya bawakan pada kesempatan kali ini. Nah, kita lihat di sini untuk roda kehidupan dari anak yang terlahir pada Senin Wage, memulai roda kehidupan di usia 0 ke 6 tahun, yaitu memiliki angka analogi 2. Nah, 2 di sini artinya pas-pasan. Di usia 0 ke 6 tahun anaknya biasa-biasa saja. Tidak ada yang menonjol, semua netral, semua berjalan apa adanya, normal seperti biasanya. Rezeki kedua orang tua juga relatif standar, ya. Tidak terlalu berlebihan, tidak juga anjlok. Beranjak ke usia 6 ke 12 tahun, naik ke angka 3. Nah, angka 3 di sini dianalogikan sebagai pecah pamor. Yang kita tahu, yang kita paham bahwa ketika pecah pamor jatuh ketika masa kanak-kanak, biasanya yang terjadi anaknya hiperaktif, ngeyel, nakal, sulit diatur. Itu yang terjadi. Tapi anaknya energik, anaknya gampang makan, anaknya gampang bergaul, betul-betul aktif, super aktif. Jadi kita nggak perlu juga risau dan nggak perlu juga takut dan nggak perlu juga bingung menghadapi kondisi anak yang sedikit nakal ketika pecah pamor. Beranjak berikutnya di usia 12 ke 18 tahun, naik tingkat langsung ke angka 5. Kenapa harus loncat ke angka 5? Karena memang hari Senin ini tidak ada angka 4-nya, jadi langsung loncat dari 3 ke 5. Nah, 5 di sini tentu angka yang sangat baik, arti yang membahagiakan. Anaknya tiba-tiba berubah drastis, pikirannya dewasa, jalan kehidupannya terbuka, semangat juang, sehat secara karakter, secara lahir dan batin. Beranjak kembali di usia 18-24 tahun, naik kembali ke angka 6, angka kejayaan. Di mana angka kejayaan ini di usia yang dialami oleh pemilik weton Senin Wage di usia 18-24, insya Allah kehidupannya terang, kehidupannya gemerlap. Apalagi bagi kalian yang semangat juangnya tinggi. Biasanya apabila dibarengi dengan perbendaharaan ilmu yang baik, pergaulan yang bagus, lingkungan yang bagus, di usia saat ini sudah meraih kesuksesan, meraih kejayaan. Minimal hidup bisa mencari nafkah atau hasil sendiri. Ya, next berikutnya dari usia 24 ke 30 tahun. Baru di sini anjlok, jatuh ke angka terendah.
ke siklus terburuk angka 1. Kesedihan, kehilangan, kehancuran. Awas, jangan bingung, jangan heran, dan jangan suuzon. Biasanya ketika kalian, pengalaman saya, para klien, para pasien saya yang cerita curhat kepada saya, contoh kita flashback di usia 18-24, maju, jaya, usaha berkembang. Tapi ketika usia 24 ke 30 tahun siklus jatuh, tiba-tiba makpet, gelap gulita. Bagi Anda yang pebisnis, pengusaha, pasti dan pasti pengalaman saya, kalian ngadu, bercerita, curhat, katanya ada yang santet, ada yang sihir. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa demikian? Ya, karena kalian nggak paham dan nggak tahu. Mungkin ini disebabkan karena kalian sedang di puncak-puncak jayanya di angka 6, tiba-tiba anjlok ketika kalian ulang tahun, berpindah usia, jatuh ke angka 1. Jadi memang wajar saja kalau kalian yang nggak paham dan nggak ngerti tentang cokro manggilingan roda kehidupan yang berputar per 6 tahun, wajar. Di sini saya sampaikan kepada sedulur semua bahwa ini bukanlah ada faktor X, bukan ada faktor orang yang dolim, yang jahat kepada kalian. Tapi semata-mata memang jatuhnya roda kehidupan, berpindahnya roda kehidupan kalian yang tadinya angka 6 ke angka 1 yang artinya kehancuran. Jangan heran, jangan bingung, tiba-tiba kalau usaha kalian bangkrut, ada aja problemnya, ada aja masalahnya. Pokoknya kesedihan, kehilangan, kehancuran. Persiapkan diri kalian betul-betul di manajemen, di mindset sedemikian rupa agar kalian tidak heran dan tidak kaget. Lanjut, berikutnya ke usia 30-36. Kembali berubah ke angka 2. Kembali berubah, beranjak ke angka 2. Kembali pas-pasan seperti kalian baru lahir. Jadi kita ketemu roda kehidupan kita yang sama per 30 tahun. 0-6 tahun, 30-36 tahun, dan nanti 60-66 tahun. Per 30 tahun kita ketemu di angka yang sama. Kalian kembali netral, kembali normal, agak lebih baik. Kalian bisa keluar dari lubang jarum, lubang kehancuran, lubang yang betul-betul kalian luar biasa jalani bagi kehidupan. Semangat buat kalian, kuat bagi kalian. Yuk, percaya dan yakin bahwa roda itu berputar. Tetap optimis dan percaya diri. Next, berikutnya ke usia 36-42 tahun. Nah, ini kembali problem kembali. Problemnya pecah pamor. Waktu usia 6 ke 12 tahun pecah pamor, problemnya adalah kenakalan ketika masih kanak-kanak, tapi ketika sudah dewasa, apalagi sudah menikah, pecah pamor berubah haluan, berubah ujian, bentuknya perpisahan, perceraian. Itu gejolak jiwa asmara bangun. Hati-hati, ini juga fase ujian yang tidak kalah hebatnya, yang tidak kalah dahsyatnya. Apalagi, punten, berdasarkan pengalaman saya, ketika kalian di angka 1 untuk pihak suami dan untuk pihak wanita istri di angka 3 pecah pamor, rata-rata 90% ke atas terjadi perpisahan, terjadi perceraian. Nauzubillah. Hati-hati banget, hati-hati betul. Ini bisa menjadi warning buat kalian untuk menjaga, untuk saling merangkul, untuk saling komunikasi yang paling penting. Intinya ujiannya masalah rumah tangga. Ya, insya Allah kalian bisa dan memahami atas penjelasan kali ini. Next, berikutnya 42-48. Naik ke angka 5, mulai. Berlari kembali. Berjalan kembali, menatap masa depan kembali, usaha lancar, rezeki lancar, kesehatan bagus, aura cerah, gak perlu pakai jimat, gak perlu pakai semar mesem jaran goyang, gak perlu, karena memang hidup kalian udah jos gandos.
kembali ke titik yang baik bagi kehidupan. Angka 5, angka semifinal. Beranjak ke usia 48, 54 tahun, naik ke angka 6, angka kejayaan. Ini puncak keemasan kalian. Ini puncak, betul-betul puncak kemajuan bagi kehidupan kalian. Apalagi ini adalah usia-usia krusial bagi kehidupan kalian. Betul-betul dipersiapkan. Jangan kalian sia-siakan masa kejayaan untuk siklus yang kedua bagi kehidupan kalian. Jadi kalian pemilik weton Senin Wage sudah melewati 2 siklus masa jaya. Ketika usia 18-24 masa jaya angka 6, kembali lagi di 48-54 angka jaya angka 6. Harus betul-betul siap tabungan, siap mental, siap segala-galanya untuk menatap nanti di usia 54-60. Jatuh, nyungsep. Itulah roda kehidupan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus legowo. Kita harus nerima. Baik suka maupun duka. Baik buruk ataupun baik, kita harus terima dan lapang dada. Apapun yang sudah Tuhan gariskan kepada kita. Inilah hidup. Inilah keadilan Tuhan. Inilah keadilan alam semesta. Kita harus siap menjalankan apapun roda kehidupan yang sudah Tuhan takdirkan kepada kita. Lanjut ke usia 66, kembali angka 2 lagi, pas-pasan. 6672, pecah pamor lagi, ujian lagi. Next berikutnya 72, 78, 5 lagi, baik lagi, maju lagi. 78, 84, masa jaya kembali yang ketiga, masa keemasan. Manfaatkan kembali di sisa-sisa umur kalian. Mugi-mugi kalian sehat panjang umur, mugi-mugi kalian menikmati sampai usia saat ini. Dan yang terakhir 84, 90, kembali ke angka keramat, angka 1. Ya, itulah roda kehidupan yang sudah saya jelaskan step by step dari usia 0 sampai 90 tahun. Kiranya itu saja konten pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat, semoga bisa menjadi edukasi, pembelajaran bagi sedulur dimanapun berada, agar bisa mensiasati, agar bisa menyiapkan apapun yang akan dihadapi, baik suka maupun duka. Saya Kiraden, mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, kekurangan, kekhilafan selalu ada dalam diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah setia nonton, menyaksikan, dan sudah mensupport channel ini sampai besar. Saya doakan kalian selalu berkah, kalian selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Halul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.